Hai, welcome back. I'm here. Apa aja sih yang akan kita bahas? Yuk, saksikan videonya. Annyeonghaseyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Khairatul Anissa dengan NIM 20017049 dengan dosen pengampu Yeni Hayati SSM Hum. Nah, teman-teman, kali ini aku akan menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik sebuah karya sastra yang cukup terkenal pada angkatan Pujangga Baru. Sebelum kita menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari karya terkenal tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu dong apa itu angkatan Pujangga Baru. Nah, angkatan Pujangga Baru adalah angkatan yang hadir untuk menggantikan angkatan Balai Pustaka yang sangat terkenal sebelumnya. Kemudian angkatan Pujangga Baru ini diberi nama Pujangga Baru karena karya yang dihasilkan dipublikasikan melalui majalah Pujangga Baru, di mana angkatan ini dibentuk pada tahun 1933. Tak kalah dari angkatan Balai Pustaka, Pujangga Baru juga memiliki penyair yang sangat-sangat terkenal seperti Sultan Tahdir Ali Syahbana dengan karyanya Dian Tak Kunjung Padam yang diterbitkan pada tahun 1932. Kemudian lagi karyanya yang berjudul Tebaran Mega yang merupakan kumpulan sajak yang diterbitkan pada tahun 1935. Kemudian ada Hamka dengan novelnya yang berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah yang terbit pada tahun 1938, dan novelnya yang sangat terkenal yaitu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang terbit pada tahun 1939. Kemudian ada Armin Pane yang memiliki karya dengan judul Belenggu, di mana karyanya tersebut terbit pada tahun 1940. Diikuti oleh Sanusi Pane dengan karyanya Pancaran Cinta yang lebih dulu diterbitkan pada tahun 1926. Dan terakhir ada Tengku Amir Hamzah dengan karyanya yang berjudul Nyanyian Sunyi yang diterbitkan pada tahun 1937. Nah, teman-teman, dari kelima penyair terhebat pada angkatan Pujangga Baru ini, aku memiliki satu penyair idola sejak lama, yaitu Hamka. Nah, dengan memiliki penyair idola seperti Hamka, aku memilih menganalisis novelnya yang berjudul apa ya? Tenggelamnya Kapal Van der Wijk kayaknya udah pasaran mungkin ya. Aku akan menganalisis novelnya yang berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah, di mana novel ini juga sempat difilmkan dan sama-sama terkenal dengan novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini. Oke, kita akan bahas unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel Di Bawah Lindungan Ka'bah ini. Nah, teman-teman, pada video aku sebelumnya yang ini, aku sudah menjelaskan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari salah satu novel terkenal pada angkatan Balai Pustaka. Kali ini aku akan menganalisis kembali unsur intrinsik dan ekstrinsik novel pada angkatan Pujangga Baru. Aku memilih novel karya salah satu penyair ternama pada angkatan Pujangga Baru, yaitu Hamka, dengan novel yang berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah. Nah, teman-teman, sebelum kita menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel tersebut, tentulah aku akan membacakan sedikit sinopsis perjalanan kisah pemuda yang berada di dalam novel ini dengan kerumitan cintanya dan kerumitan perjalanan hidupnya. Bagaimana sih sinopsisnya? Nah, ini dia sinopsisnya. Sinopsis dari novel Di Bawah Lindungan Ka'bah yaitu bercerita tentang seorang pemuda bernama Hamid, di mana pemuda ini adalah seorang yatim yang ditinggal oleh ayahnya. Kemudian dia tinggal bersama ibunya di Kota Padang, tepatnya di sebuah rumah yang mungkin lebih tepat disebut gubuk. Kemudian beberapa bulan setelah itu, ada rumah besar di sebelah gubuk Hamid ini ditempati oleh saudagar kaya yang dermawan bernama Haji Ja'far bersama istri dan anaknya. Karena Haji Ja'far iba dengan Hamid dan ibunya, maka saudagar itu
memiliki istri yang biasa dipanggil Ma'asiyah. Mereka membantu Hamid serta ibunya. Haji Ja'far beserta istrinya menyekolahkan Hamid bersama-sama dengan putrinya yang bernama Zainab hingga mereka tamat sekolah. Nah, setelah tamat sekolah, mereka sama-sama menyadari perasaannya, tetapi kembali terpukul keadaan di mana Hamid menyadari bahwa ia tidak pantas dengan Zainab. Kemudian Zainab juga menyadari bahwa kedudukannya dengan kedudukan Hamid itu sangat jauh berbeda. Hingga suatu hari Haji Ja'far meninggal dunia. Kemudian Hamid dan ibunya tidak lagi sering main ke rumah almarhum Haji Ja'far, ditambah lagi dengan keadaan ibu Hamid yang saat itu sudah mulai sakit-sakitan, dan tak lama ibunya menyusul almarhum Haji Ja'far. Dengan perjalanan hidup yang telah ia alami, Hamid begitu terpukul dengan semua cobaan. Kini ia hidup sebatang kara. Kemudian ia memilih untuk meninggalkan kota Padang dan pergi sejauh-jauhnya dari kota itu. Maka dia sampailah di Tanah Suci. Tanah Suci di mana dia bisa melupakan Zainab serta seluruh penderitaannya, yaitu dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tak jarang kenangan-kenangan bersama Zainab selalu muncul di benaknya dan selalu menghantuinya. Sampai datanglah sahabatnya bernama Saleh, temannya ketika waktu duduk di bangku sekolah. Saleh membawa kabar bahwa Zainab yang dia ketahui dari istrinya, Zainab juga mencintainya dan sekarang juga tengah menderita karena perasaan yang sudah lama dia pendam itu. Zainab tidak jadi menikah dengan kemenakan ayahnya. Kemudian ketika surat Zainab untuk Hamid datang bersamaan dengan surat Rosnah, istri dari Saleh, Hamid menyadari betapa beruntungnya dia mengetahui bahwa Zainab berperasaan sama pada dirinya. Tetapi semua itu tidak mengubah keadaan karena semuanya telah terlambat. Hingga pada akhirnya pada saat mengerjakan tawaf, datanglah surat untuk Saleh dari istrinya, yaitu Rosnah, yang mengabarkan bahwa Zainab telah berpulang ke rahmatullah. Pada saat itu Hamid juga mengalami sakit dan tidak bisa melakukan tawaf sendirian. Kemudian ia bertanya pada sahabatnya, surat apakah itu? Karena dia melihat adanya perubahan pada wajah Saleh yang membaca surat itu. Dengan gugup, Saleh mengatakan pada Hamid bahwa Zainab telah tiada. Tak lama setelah mengerjakan tawaf dan berdoa, Hamid pun menyusul Zainab, mengikuti ibu Haji Ja'far dan Zainab menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menghembuskan nafas terakhirnya di bawah lindungan Ka'bah, dan pada hari itu juga jenazahnya dimakamkan di pekuburan Ma'al yang sangat masyhur. Nah, teman-teman, langsung aja kita analisis unsur intrinsik dari novel Di Bawah Lindungan Ka'bah. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Tema dari novel ini yaitu penderitaan dua orang manusia yang kehilangan cintanya. Namun kita juga melihat kesetiaan di dalam novel ini. Kemudian unsur intrinsik yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan dari novel ini yang pertama ada saya, yaitu seseorang yang akhirnya bertemu dengan Hamid. Kemudian ada Hamid yang kedua, tokoh utama dari novel ini yang berbudi pekerti luhur, sopan, baik hati. Kemudian ada Ibu Hamid yang gigih berjuang membesarkan anaknya walau hanya sendirian. Ibu Hamid bersifat baik hati dan penuh kasih sayang, sangat menyayangi Hamid hingga akhir hayatnya. Kemudian ada Zainab, perempuan putri Haji Ja'far dan Ma'asiyah yang berteman dengan Hamid sejak kecil, selalu bersama-sama hingga tamat sekolah. Zainab memiliki hati yang baik, sopan, ramah, serta sangat perasa. Tokoh selanjutnya ada Haji Ja'far yang merupakan saudagar kaya yang baik hati, yang suka membantu kehidupan Hamid dan ibunya. Haji Ja'far memiliki sikap yang dermawan serta memiliki hati yang sangat baik. Ada istri Haji Ja'far yaitu Ma'asiyah. Ma'asiyah adalah wanita penuh kasih sayang, baik hatinya kepada siapapun. Kemudian ada Rosnah. Rosnah adalah istri Saleh yang merupakan teman Hamid. Kemudian ada Saleh, suami dari Rosnah, yang teman Hamid ketika masih sekolah. Nah, setelah tokoh dan penokohan,
Unsur intrinsik yang ketiga ada latar. Latar ini seperti biasa yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, latar dibagi atas 3, yaitu latar waktu. Waktu yang ada di dalam novel ini adalah zaman sekitaran pada tahun 1927-an. Kemudian beberapa latar suasana di dalam novel ini lebih banyak menggambarkan suasana duka, yaitu keadaan hidup Hamid, kepergian Haji Ja'far, kepergian Ibu Hamid. Kemudian latar suasana kegembiraan juga digambarkan ketika Ibu Hamid mendengar bahwa Hamid akan disekolahkan oleh Haji Ja'far. Selain itu juga ada perasaan haru, takjub, kehilangan, dan keputusasaan. Latar yang ketiga adalah latar tempat. Latar tempat dalam novel ini, latar tempat pada novel ini yaitu tanah suci seperti Mekah, Padang Arafah, Madinah, Mina, dan Jeddah. Pengarang juga mengambil latar di tempat di tanah air seperti Padang Panjang, Jambi, Pesisir Arau, dan Medan. Kemudian unsur intrinsik selanjutnya adalah alur cerita. Alur cerita yang digunakan penulis dalam novel ini adalah alur campuran, yaitu alur maju dan alur mundur. Unsur intrinsik berikutnya adalah sudut pandang. Pada novel ini, Hamka menggunakan sudut pandang orang pertama pelaku sampingan karena dalam cerita tokoh utamanya yaitu saya menceritakan kisah Hamid dengan sudut pandang orang pertama pelaku utama. Nah, unsur intrinsik yang selanjutnya yaitu gaya cerita. Gaya cerita yang digunakan dalam novel ini adalah gaya cerita zaman dahulu yang belum berpedoman pada EYD. Nah, unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat. Dalam novel ini, penulis mengamanatkan bahwa apapun masalah yang kita hadapi, hendaklah kita berlindung dan meminta segalanya kepada Allah serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Penulis juga ingin menyampaikan bahwa cinta yang tulus itu adalah sesuatu yang abadi dan suci. Perasaan cinta adalah anugerah dari Allah yang sangat adil karena tidak membeda-bedakan keadaan manusia. Nah, setelah itu kita langsung saja masuk pada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik dari novel ini adalah novel ini merupakan novel karya penulis terkenal Hamka yang diterbitkan oleh PT Bulan Bintang dengan cetakan yang ke-25-nya pada Jumadil Awal atau pada akhir Agustus lalu pada tahun 2001. Selain di bawah lindungan Ka'bah, Hamka juga memiliki karya-karya lain seperti Antara Fakta dan Khayalan Tuan Kurawo, Beberapa Tantangan Terhadap Umat Muslim, Bohong di Dunia, Dari Lembah Cita-Cita, Di Dalam Lembah Kehidupan, Kenangan-Kenangan Hidup, Kisah Nabi-Nabi, Pribadi, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, serta Merantau ke Delhi. Nah, sekian dulu video kali ini teman-teman. Atas analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel Di Bawah Lindungan Ka'bah karya Hamka. Thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.